Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dengan NIM 229919990007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema 10.7 pada mata kuliah Geometri Transformasi. Baik, yang pertama akan kita lihat dulu bunyi dari teorema 10.7 tersebut. Nah, bunyinya itu adalah hasil kali dari dua translasi adalah sebuah translasi. Nah, sebelum itu pada kesempatan kali ini saya akan membuktikannya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra untuk memvisualisasikan gambar yang akan kita gunakan dalam proses pembuktian nanti. Baik, langkah yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Nah, dalam pembahasan ini saya menggunakan GeoGebra Web karena di laptop saya itu belum terinstall aplikasi GeoGebra. Nah, kalau menggunakan aplikasi GeoGebra Web ini tampilannya adalah seperti yang terlihat di layar. Nah, untuk itu kita akan mengenal apa itu translasi terlebih dahulu dengan membuka GeoGebra Web. Baik, di sini telah terdapat gambar. Kalau teman-teman lihat, nah gambarnya itu, bentar kita hapusin dulu. Nah, kita mulai dari awal. Baik, untuk langkah pertama kita pilih ini garis. Nah, kemudian kita pilih garis yang melalui dua titik. Nah, jadi translasi itu teman-teman adalah perpindahan atau pergeseran titik pada suatu bangun geometri dalam jarak dan arah yang sama gitu. Jadi misalkan di sini ada sebuah titik A. Nah, kemudian titik A ini digeser menjadi titik B. Digeser menjadi titik B di sini. Nah, maka dalam transformasi jika yang berciri seperti ini, itulah yang disebut sebagai translasi atau pergeseran. Yang semulanya adalah A ditranslasikan sehingga menjadi titik B atau digeser menjadi titik B. Jadi titik A ini mengalami pergeseran. Baik, kembali ke slide tadi. Karena kita telah mengetahui apa itu translasi, langkah selanjutnya adalah kita gambar garis. Nah, garis apa itu? Yaitu garis AB dan BC, kemudian garis E aksen, dan E aksen, E double aksen. Nah, seperti yang bisa terlihat pada gambar di layar. Nah, kita kembali ke GeoGebra Webnya untuk proses menggambar garis. Nah, ini kan udah ada nih garis AB. Nah, selanjutnya ada lagi garis dari B ke C. Nah, ini kita sebut sebagai translasi ya. Ini adalah pergeseran dari A yang sesuai dengan garis AB, itu adalah B. Kemudian pergeseran dari B
yang sesuai dengan garis BC itu adalah C. Jadi dari B bergeser menjadi C atau mengalami translasi menjadi C. Nah, kemudian tadi ada garis ada garis E aksen dan E aksen, E double aksen. Nah, itu kita dapat gambarkan misal di sini. Nah, kemudian ditranslasikan menjadi E aksen. Jadi kita misalkan menjadi E aksen, kemudian ini titik ini kita misalkan jadi titik E saja. Nah, gitu. Nah, kemudian dari titik E aksen itu ditranslasikan menjadi titik E double aksen. Double aksen. Nah, baik. Nah, setelah terbentuk garis yang seperti nampak pada layar, nah maka kita lanjut ke proses pembuktian selanjutnya. Kan ini kita sudah sepakat bahwa ini adalah translasi. Pergeseran dari titik A yang sesuai dengan garis AB ini adalah titik B. Kemudian pergeseran dari titik B yang sesuai dengan garis BC itu adalah titik C. Nah, begitu pula ini. Pergeseran dari titik E yang sesuai dengan garis E aksen itu adalah E aksen. Kemudian pergeseran dari titik E aksen yang sesuai dengan garis E aksen, E double aksen itu adalah E double aksen. Baik, kita kembali ke slide pembuktian. Nah, sudah selesai langkah ini, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, perhatikan dua geseran. Nah, jadi gambar kita tadi kita udah taruh di sini nih di layar. Jadi perhatikan dua geseran atau dua buah translasi seperti yang nampak pada layar, yaitu geseran dari AB dan geseran dari BC. Nih, ada dua buah translasi pada gambar di atas. Nah, diperoleh bahwa geseran dari titik A ini, geseran dari titik A yang sesuai dengan garis AB itu sama dengan B. Jadi geseran dari titik A ini yang sesuai dengan garis AB itu adalah titik B. Kemudian geseran dari titik B yang sesuai dengan garis BC itu adalah titik C ini. Sehingga geseran AB di titik A sama dengan B dan geseran dari BC di titik B itu sama dengan C. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai geseran dari titik B yang sesuai dengan garis BC itu sama dengan C. Ini maksudnya yang tadi ya. Geseran dari titik B yang sesuai dengan garis BC itu adalah atau sama dengan C. Jadi selanjutnya, karena tadi kita telah peroleh bahwasannya titik B itu sama dengan geseran dari titik A yang sesuai dengan garis AB, maka B ini dapat kita ganti menjadi geseran A yang sesuai dengan garis AB yang ini ya. Ini adalah B. Nah, selanjutnya kita kalikan saja antara geseran yang pertama atau translasi yang satu ini dengan translasi dari titik A gitu. Sehingga diperoleh geseran dari BC kali geseran dari AB di titik A itu sama dengan C.
Baik, yang selanjutnya kita misalkan lagi, ini langkah yang selanjutnya ya. Ini dua, tadi kan yang pertama, ini yang kedua. Dimisalkan bahwa E adalah titik sembarang, maka geseran dari titik E yang sesuai dengan garis AB itu adalah E aksen. Nah, geseran dari titik E ini, geseran dari titik E yang sesuai dengan garis AB itu adalah titik E aksen. Jadi dari E itu ditranslasikan menjadi titik E aksen. Nah ini. Nah kenapa kita tuliskan tadi geseran dari titik E yang sesuai dengan garis AB itu sama dengan E aksen? Nah karena eh, apa namanya? Karena garis E aksen, karena garis E dan E aksen, karena garis E aksen karena garis E aksen itu kalau kita lihat ya pada gambar ini sama saja dengan garis AB. Garis AB. Nah, sehingga eh, geseran dari dapat kita tuliskan bahwasanya geseran dari AB AB di titik E, di titik E ini ya yang tadi, di titik E itu sama dengan E aksen, dengan E aksen. Nah, jadi dengan asumsi tadi bahwa garis E aksen itu sama dengan garis AB. Nah, sedangkan GBC sedangkan geseran dari titik E aksen yang sesuai dengan garis BC itu sama dengan E double aksen. Itu sama saja seperti tadi. Mengapa kita gunakan di sini BC? Nah, karena BC itu sama saja dengan garis E aksen, E double aksen. Kalau kita mau lihat lagi pada gambar, garis E aksen di sini ya, titik E aksen itu kalau kita mau translasikan dia menjadi titik E double aksen. Nah, kemudian garis E aksen dan E double aksen itu sama saja dengan garis BC E double aksen. Nah, itu sama dengan garis BC. BC sehingga dapat kita tuliskan bahwasanya GBC di titik E aksen ini, GBC di titik E aksen ini artinya geseran dari titik E aksen yang sesuai dengan garis BC itu sama dengan E double aksen.
Ini E double aksen. Baik. Ini geseran dari E aksen adalah E double aksen. Nah, dengan ini kan tadi udah kita bahas bahwa E aksen, E double aksen itu sama dengan garis BC. Sehingga dapat kita tuliskan untuk geseran dari titik E aksen yang sesuai dengan garis BC itu adalah sama dengan E double aksen. Nah, karena tadi E aksennya itu adalah geseran dari titik E yang sesuai dengan garis AB, maka E aksennya dapat kita ganti menjadi ini. Nah, udah kita ganti di sini. Kemudian kedua translasi ini kita kalikan. Sehingga GBC kali GAB di titik E itu sama dengan E aksen. E double aksen. Dengan begitu, garis E double aksen sama dengan garis AC. Nah, ini garis E, ini garis E dan E double aksen itu sama dengan garis AC. Jadi ini sama. Kedua garis ini sama. Sehingga geseran dari titik E yang sesuai dengan garis E double aksen itu sama dengan E aksen. Ini geseran dari titik E, geseran dari titik E yang sesuai dengan garis E aksen, E double aksen itu sama dengan ini. Jadi geseran dari titik E ini yang sesuai dengan garis E double aksen itu adalah E double aksen. Nah, kemudian geseran dari titik A, ya, kemudian geseran dari titik A, geseran dari titik E yang sesuai dengan garis AB itu juga adalah E aksen. Sehingga terbukti bahwasannya hasil kali dari dua buah translasi itu adalah sebuah translasi. Ini kan translasi yang pertama nih. Ini translasi yang kedua. Itu menghasilkan sebuah translasi yaitu yang ini. Jadi terbukti untuk teorema 10.10. Hasil kali dari dua buah translasi adalah sebuah translasi. Jadi sekian untuk pembuktian teorema 10.7 dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata atau mungkin selainnya. Sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari para penonton sekalian atau para penyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.